Betul. Ya, Pak. Udah kembali lagi ya ke hapus barusan. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sebelumnya. Selamat datang. Kami sampaikan, mohon izin Bapak dan Ibu, bahwa aktivitas rukol kita pada kesempatan sore hari ini itu di-record, kemudian di live streamingkan ke dalam channel YouTube. Ini merupakan SOP daripada BGP, Bapak dan Ibu. Cuman untuk kegiatan ini live-nya kami lakukan secara privat, jadi linknya hanya pada orang tertentu atau kebutuhan tertentu saja untuk di-share-nya dan sebagainya. Jadi izin kami untuk membuka kelas pada kesempatan sore hari ini, Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tabi pun Bapak Ibu. Ya pun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat, rezeki, kesehatan, kesempatan, kecerdasan dan kelulusan bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti proses seleksi, kemudian sampai dengan hari ini kita bertatap mata lewat virtual via Jimit ini, Bapak dan Ibu, guna mengikuti rangkaian atau proses dari semua rangkaian panjang dari pendidikan. Dan kami yakin Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini didampingi oleh pengajar praktik yang luar biasa adalah guru-guru pilihan dari Lampung Timur, yang dimana harapan kita semua di sini Bapak dan Ibu, selain proses ini kita jalani sampai dengan akhir, kita juga mendapatkan apa yang memang menjadi tujuan dan yang ingin kita capai bersama. Ya, kami sampaikan sebagai pengantar Bapak dan Ibu bahwa eksplorasi konsep modul 1.1 ini kita banyak tentang bagaimana sih pemikiran refleksi kritis daripada Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, salawat dan salam juga Bapak dan Ibu kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau juga sebagai guru kita semua bisa menginspirasi kita semua sebagai pendidik di dalam keteladanan beliau dalam memimpin umat, memimpin pembelajaran umat tentang agama saat itu dan sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, kami lanjutkan slide kami. Yang pertama, kami kenalkan bahwa saya di sini sebagai fasilitator di kelas Bapak dan Ibu, khususnya untuk Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur. Sebenarnya ini reuni pulang kampung bagi saya karena saya udah pernah bertugas di Lampung Timur, dan Bu Jumiati dan Ibu Ismawati, pengajar praktik di kelas A, adalah salah satu tuan rumah yang pernah kami singgahi sekian waktu dengan luar biasa kedekatan emosional, kedekatan lain-lain yang hadir dari hasil proses PGP itu sendiri Bapak dan Ibu. Nah, saya memfasilitasi PGP itu sejak angkatan 6, 9, dan 11. Kemudian saya juga mengawali dengan menjadi seorang pengajar praktik waktu itu, kemudian mengikuti juga guru penggerak prekognisi angkatan 2 Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, semoga perkenalan ini walaupun singkat menjadi awal kekeluargaan kita semua dalam mencapai dan saling mendukung tujuan yang luar biasa, yaitu proses transformasi pendidikan Indonesia. Dan Bapak dan Ibu, kami sedikit menjelaskan rangkaian daripada modul ini. Modul ini merupakan modul PGP yang terdiri dari 3 modul besar dengan paket modul. Yang pertama adalah modul 1, kemudian modul 1 ini berisi tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi pembelajaran yang akan kita atau yang sedang kita lakukan bersama di sini yaitu sesi forum diskusi refleksi kritis
tentang pemikiran KHD di ruang virtual Jimit ini Bapak dan Ibu. Nah, kunci di sini adalah refleksi kritis, refleksi yang tidak biasa dan ditambahi dengan kata kritis Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kata yang Bapak dan Ibu ucapkan, yang Bapak dan Ibu presentasikan, dan lain sebagainya yang Bapak Ibu rangkai dalam kalimat merupakan kata yang tidak hanya sekedar kata yang biasa Bapak dan Ibu sampaikan, namun mewakili refleksi kritis tentang bagaimana pemikiran KHD yang Bapak dan Ibu temukan di dalam LMS Bapak dan Ibu. Pertemuan kita akan berlangsung sama 2 JP. Jadi kita mulai di pukul 15.30 lebih tadi sampai dengan nanti di pukul 17 lebih Bapak dan Ibu. Kemudian Bu, kompetensi yang akan kita tuju bersama, sebentar saya terima dulu ada yang mau bergabung. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru bergabung. Kompetensi yang ingin kita lulusi bersama atau kita jadikan tujuan di sini Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak, harapannya benar-benar memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi mungkin bukan sekedar rumor lagi, Bapak dan Ibu sudah tahu kalau Bapak dan Ibu berkaitan dengan PGP ini adalah guru-guru yang dipilih, yang disiapkan secara aturan, kemudian secara lain-lain termasuk kompetensi untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu percaya diri, memahami kenapa Bapak dan Ibu layak untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas. Dan kalaupun Bapak dan Ibu sudah berefleksi, nanti Bapak Ibu juga menemukan apa yang perlu ditambah oleh saya ketika saya nanti menjadi seorang kepala sekolah atau pengawas. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran anak didik kita Bapak dan Ibu. Di sini ada kata kunci kematangan diri. Kemarin kita dapat pembahasan yang luar biasa, guru penggerak di seluruh Indonesia itu ternyata banyak yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas. Secara usia ternyata rata-rata relatif masih muda Bapak dan Ibu, dan mereka memimpin sekolah yang ada juga senior-senior mereka yang ada di usia-usia tertentu. Nah, ternyata kematangan usia di sini juga sangat-sangat berperan untuk Bapak dan Ibu pikirkan secara kritis karena ini mempengaruhi proses kepemimpinan Bapak dan Ibu dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu untuk capaian umum daripada modul ini diharapkan Bapak dan Ibu mampu memahami pemikiran filosofis daripada KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Jadi Bapak dan Ibu sudah diajak jalan-jalan dari zaman kolonial itu, kemudian mengenal KHD, mengenal yang dilakukan oleh KHD, sehingga Bapak dan Ibu sudah mampu mengidentifikasi apa persamaan, apa perbedaan, dan sebagainya. Mudah-mudahan setelah Bapak dan Ibu mengisi lembar kuis yang ada di LMS itu, Bapak dan Ibu bisa mengkoneksikan atau mengkorelasikan dengan pemikiran-pemikiran yang ada di kelas dan satuan pendidikan khususnya di daerah Bapak dan Ibu. Apakah pemikiran yang ada saat ini di tempat Bapak dan Ibu relevan atau di bawah, mudah-mudahan di atas kalau misalnya itu mampu diupayakan Bapak dan Ibu, di atas kondisi yang sebelumnya maksudnya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua capaian umumnya adalah Bapak dan Ibu mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Jadi kalau Bapak dan Ibu sebagai pengawas atau sebagai kepala sekolah, insya Allah mudah-mudahan Bapak dan Ibu memiliki pemikiran filosofis yang mirip dengan Ki Hajar Dewantara atau bisa lebih dari Ki Hajar Dewantara, sehingga Bapak dan Ibu bisa menjadikan ruang kelas, kemudian ruang satuan pendidikan Bapak dan Ibu sebagai pusat pengembangan karakter.
Kemudian yang berikutnya secara khusus kami perlu sampaikan lagi, kami yakin ini sudah Bapak dan Ibu pelajari, tapi sebagai pengingat, kemudian sebagai penambah inputan dari Bapak dan Ibu yang kemarin mungkin Bapak dan Ibu baca menggunakan indera mata, mudah-mudahan kami dengan suara kami ini mencoba untuk menambah lewat indera pendengaran Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu bisa lebih kuat memahami atau mengingat dan sebagainya. Secara khusus modul ini Bapak dan Ibu diharapkan dapat membantu Bapak dan Ibu untuk memampukan diri sehingga Bapak dan Ibu memiliki yang pertama pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai pijakan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal yaitu kelas dan sekolah Bapak dan Ibu. Nah, ini seni yang mungkin belum tuntas untuk dibahas di setiap sekolah Bapak dan Ibu tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Debat-debat sering terjadi, mudah-mudahan pengetahuan Bapak dan Ibu hari ini melalui PGP ini membantu menetralkan, membantu mencerahkan atau memperjelas sebenarnya keberpihakan terhadap murid itu seperti apa versinya secara teknis Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Bapak dan Ibu juga sudah mengenal banyak dalam LMS ini yang berkaitan dengan kodrat, yang berkaitan dengan pendidikan. Ada kodrat anak, ada kodrat alam, ada kodrat zaman, dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa berefleksi secara kritis tentang pengalaman Bapak dan Ibu sebagai insan, mulai dari balita menempuh pendidikan sampai dengan menjadi pendidik, kemudian menghadapi lagi balita, kemudian menghadapi lagi pendidikan manusia lain sampai dengan menjadi orang dewasa di sekitar anak-anak. Mudah-mudahan ini bisa dikorelasikan sehingga Bapak dan Ibu waktu di usia itu berharap apa atau berpikir apa Bapak dan Ibu bisa ingat, kemudian Bapak dan Ibu bisa kaitkan dengan apa yang ada dalam pikiran anak-anak. Kemudian Bapak dan Ibu secara alur di sini kita anugerahi pemikir-pemikir hebat, pakar-pakar yang luar biasa yang ada di negeri kita. Mereka mampu mendekatkan kata merdeka dengan alur belajar yang luar biasa, yang dimana merdeka ini merupakan akronim dari M itu sendiri, yaitu mulai dari diri Bapak dan Ibu, seperti yang sudah dilakukan secara mandiri dan asinkronus melalui LMS dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sudah melakukan proses pembuatan refleksi Bapak dan Ibu sendiri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak dan Ibu tidak hanya melakukan refleksi secara pribadi, Bapak dan Ibu juga sudah mendokumentasikan tulisan, audio, dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu sudah tautkan ke dalam LMS. Mudah-mudahan ini menjadi semacam trigger yang membuat kita itu terbudaya dalam proses refleksi secara konstruktif dan terdokumentasi sehingga hasilnya itu lebih jelas Bapak Ibu. Kemudian di sesi eksplorasi konsep atau E itu Bapak Ibu, di sana di eksplorasi konsep itu banyak sekali materi-materi hebat tentang pendidikan Bapak dan Ibu. Kalau memang memungkinkan Bapak dan Ibu sudah mendapatkan pemikiran yang mindfulness, Bapak dan Ibu tidak akan melewati materi itu, bahkan Bapak dan Ibu akan sebisa mungkin mengcopy atau mengambil materi-materi itu Bapak masukkan ke dalam laptop, karena konsep Merdeka Belajar ini Bapak dan Ibu tidak akan dapatkan lagi setelah Bapak dan Ibu lulus dari guru penggerak, akses LMS-nya maksud kami. Nah, kadang ini yang menjadi penyelesaian GP-GP sebelumnya karena mereka tidak sempat mendokumentasikan atau men-save apa yang mereka dapatkan sebagai materi di dalam proses belajarnya melalui LMS. Kemudian Bapak dan Ibu di dalam eksplorasi ini, Bapak dan Ibu akan memahami kalau di modul 1.1 ini memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sana diisi materi banyak sekali. Kemudian materinya itu lebih kontekstual, sederhana, dan benar-benar sudah diramu sedemikian rupa. Dan untuk diketahui setiap angkatan Bapak dan Ibu
LMS, materi dan sebagainya selalu diperbarui, termasuk di angkatan 11 ini tidak hanya LMS yang diminta untuk dipelajari ulang termasuk oleh kami sebagai fasil. Kita sama-sama nih sebagai guru penggerak Bapak dan Ibu mungkin akan mendapatkan kesulitan menghadapi LMS. Kami juga karena LMS yang kami hadapi sekian tahun itu berbeda dengan LMS yang hari ini. Nah, termasuk materinya Bapak dan Ibu. Materi di sini ada penambahan tentang penguatan kematangan emosi Bapak dan Ibu sebagai calon kepala sekolah dan pengawas. Kalau dulu masih secara umum memimpin pembelajaran, tapi di sini kita diminta untuk benar-benar mengasosiasikan PGP ini di mana ketika Bapak dan Ibu itu benar-benar jadi kepala sekolah dan pengawas tentang bagaimana mengatur banyak hal termasuk emosi Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang eksplorasi konsep ini mengenai analisa-analisa konsep tentang pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tidak hanya kita serta-merta menerima Bapak dan Ibu pemikiran KHD atau sumber-sumber belajar yang lain. Kita akan melakukan proses filterisasi, proses analisa, proses konfirmasi dan sebagainya sehingga benar-benar kita mampu menyimpulkan suatu konsep terutama yang benar-benar relevan. Kemudian berikutnya di ruang kolaborasi ini Bapak dan Ibu akan bersama fasilitator yaitu kami sebagai fasilitator benar-benar hanya memfasilitasi Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu bisa saling berdiskusi dalam kelompok Bapak dan Ibu, kemudian menemukan nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya daerah asal yang relevan dari Bapak dan Ibu. Kami sebagai fasilitator dari Lampung Timur udah 2 kali bertugas. Di tahun kemarin kami menemukan banyak sekali nilai luhur yang ada di dalam Lampung Timur itu sendiri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu CGP yang hari ini bisa menemukan lebih lagi daripada yang sudah ditemukan oleh CGP sebelumnya. Ini ternyata penting sebagai penguat karakter diri sebagai pendidik maupun bagaimana cara kita gunakan nilai luhur itu untuk menguatkan karakter murid kita Bapak dan Ibu agar mereka mampu berdaya sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok masyarakat dan seterusnya. Nah, kemudian ruang kolaborasi ini akan berjalan 2 kali atau 2 sesi. Sesi pertama Bapak dan Ibu diskusi dengan kelompok di dalam breakout room. Kemudian di sesi kedua Bapak dan Ibu akan melakukan proses presentasi dari hasil yang Bapak dan Ibu diskusikan. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu kalau saya bisa membacakan ini mungkin dengan nada yang cepat karena ini hanya pengantar. Nanti kita akan masuk ke sesi yang lebih slow-mo untuk benar-benar fokus pada diskusinya Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah demonstrasi kontekstual atau D. Di demonstrasi kontekstual ini setelah Bapak dan Ibu menyelami tentang diri Bapak dan Ibu mengkaitkan dengan materi atau konsep yang ada, kemudian Bapak dan Ibu diskusi dengan rekan-rekan sejawat dan sebagainya, mulailah Bapak dan Ibu untuk menjadi seorang engineer, yaitu mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD itu agar bisa Bapak dan Ibu koneksikan dengan rencana aksi yang Bapak dan Ibu ingin upayakan di dalam ruang kelas Bapak dan Ibu maupun satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, demonstrasi kontekstual ini akan dipandu dengan beberapa metode yang memudahkan Bapak dan Ibu dalam proses mendesainnya. Nanti Bapak dan Ibu akan kenal banyak tentang bagaimana cara mendesain apa yang Bapak dan Ibu ingin lakukan. Kemudian setelah Bapak dan Ibu desain untuk memperkuat desain pikiran Bapak dan Ibu atau strategi yang Bapak dan Ibu sudah mulai rancang, akan ada sesi elaborasi bersama instruktur. Nah, elaborasi dengan instruktur ini Bapak dan Ibu akan mendapat kesempatan bertanya karena biasanya instruktur itu tugasnya tidak memfasilitasi namun memberikan elaborasi tentang apa yang Bapak dan Ibu dapat secara mandiri maupun lewat sumber-sumber belajar lain diskusi tadi Bapak dan Ibu. Kemudian setelah Bapak dan Ibu melakukan elaborasi ini berjalan singkat, nanti akan ada lagi ruang koneksi antar materi. Ruang koneksi antar materi ini Bapak dan Ibu akan membuat kesimpulan. Bapak dan Ibu benar-benar sudah harus mematangkan desain Bapak dan Ibu. Proses mematangkan desain ini
adalah di ruang koneksi antar materi ini, karena setelah Bapak dan Ibu menyusun rencana strategi awal dan lewat demonstrasi kontekstual, ketemu instruktur, lalu Bapak dan Ibu mungkin bisa saja berubah pikiran atau menambah informasi tambahan dan sebagainya, sehingga di koneksi antar materi ini Bapak dan Ibu benar-benar ya udah buat kesimpulan, saya sudah dapat banyak sumber, saya sudah dapat banyak pandangan dan lain sebagainya, saya akan buat kesimpulan dan refleksi tentang pengetahuan dan pengalaman yang sudah saya lewati selama jalur alur merdeka itu. Tinggal Bapak dan Ibu simpulkan rencana apa yang mau dilakukan. Kemudian di aksi nyata itu Bapak dan Ibu sudah mengeksekusi apa saja yang Bapak dan Ibu susun dari alur merdeka itu, dari M. Lewat dokumentasi, Bapak dan Ibu membuktikan bahwa Bapak dan Ibu sudah memberikan kontribusi nyata tentang penerapan pemikiran kalau dalam modul 1.1 ini Ki Hajar Dewantara di kelas ataupun di sekolah Bapak dan Ibu. Nggak apa-apa dimulai dari kelas yang kecil atau bahkan dimulai dari perubahan sikap Bapak dan Ibu atau perubahan budaya, kebiasaan dan sebagainya, is okay. Yang penting ada memang rencana atau strategi yang Bapak dan Ibu kerjakan di ruang Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, secara umum kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran virtual ini, di mana Bapak dan Ibu diharapkan mampu memberikan perspektif reflektif, kritis. Jadi 3 kata ini mohon diingat Bapak dan Ibu. Perspektif ini tidak tentang pandangan, namun tentang keoriginalitasan. Artinya mudah-mudahan Bapak dan Ibu menghadirkan pikiran benar-benar original, asli dari pikiran Bapak dan Ibu tentang apa yang Bapak dan Ibu pelajari di materi refleksi pemikiran KHD ini. Kemudian reflektif ini tidak untuk mencari urusan orang lain Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kembalikan kepada diri Bapak dan Ibu untuk merefleksikan diri, dimulai dari diri atau di kelas atau satuan pendidikan. Dimulai dari diri sendiri dulu Bapak dan Ibu, dan kata berikutnya itu kata kritis. Kata kritis ini artinya tidak lagi kata-kata yang normal. Maksud kami itu mungkin selama ini kita bicarakan secara normatif tentang bagaimana pendidikan dan sebagainya, kurang berani terbuka tentang permasalahan yang sebenarnya, kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Bahkan apresiasi secara positif pun kalau misalnya tidak dilakukan, hanya normatif, itu juga bisa dianggap sebagai refleksi yang kurang atau apresiasi yang kurang kritis Bapak dan Ibu. Kemudian nanti mudah-mudahan ini bermuara pada fokus modul, yaitu tentang pemikiran atau filosofi pendidikan berbasis mindsetnya Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu KHD, melalui forum diskusi ini Bapak dan Ibu. Kemudian secara agenda pada kegiatan kesempatan ini di kesempatan seperti yang saya lagi lakukan ini, kita membuka, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan berefleksi secara kritis, kemudian Bapak dan Ibu akan diskusikan atau tanya jawab dengan rekan-rekan sejawat, yaitu CGP. Kemudian Bapak dan Ibu nanti juga akan saling memberikan umpan balik, baru kita akan tutup Bapak dan Ibu. Kemudian sebelum menuju agenda utama, yaitu refleksi kritisnya Bapak dan Ibu, kita akan membuat dulu Bapak Ibu kesepakatan. Ini baru usulan tentang kesepakatan kelas. Kurang lebih akan kami sampaikan, dan Bapak dan Ibu juga bisa sambil membaca di layar Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu Bapak dan Ibu diharapkan bisa membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, kemudian proses bertanyanya mungkin, kemudian berbagi pengalaman dan sebagainya. Jadi sebagai pembeda antara guru yang pragmatis dengan guru penggerak, Bapak dan Ibu tentu akan berani memberikan pendapat yang original atau benar-benar itu pendapat yang objektif. Kemudian berani bertanya, berani juga berbagi pengalaman dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ini hanya usulan Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa raise hand menggunakan fitur yang ada di Jimit untuk
menambahkan, mengurangi, atau bertanya tentang kejelasan dan sebagainya tentang kesepakatan kelas ini. Yang kedua yaitu semua peserta aktif menghadirkan mindfulness. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadir hari ini, di sore hari ini, tidak hanya hadir secara virtual, namun hadir secara jiwa, raga, rasa, dan sebagainya, sehingga Bapak dan Ibu hadir di sini tidak untuk menghabiskan waktu secara sia-sia, namun hadir dengan kesadaran penuh untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menunaikan tugas tanggung jawab dan kapasitas sebagai pendidik dan sebagainya yang benar-benar akan memberikan manfaat yang lebih luas. Semoga ini juga menjadi langkah yang memperbesar derajat Bapak dan Ibu untuk mencapai amalan jariahnya. Bisa saja hal-hal seperti ini akan memicu banyak hal besar di luar sana, termasuk yang berkaitan dengan diri Bapak dan Ibu. Makanya kita sangat-sangat berharap semua hadir, terutama saya pribadi sangat ingin hadir secara mindfulness, walaupun saya masih belajar hadir yang mindfulness itu sebenarnya sih bentuknya bagaimana, dan kita akan belajar bersama ke depannya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa raise hand bila hendak bertanya, dan silakan bicara serta dipersilakan Bapak dan Ibu. Nanti di dalam keseruan kita berkomunikasi, karena ini virtual, biasanya suara itu gampang bocor atau suara itu gampang ketutup dengan suara yang lain dan sebagainya. Jadi biasanya kondisi mic Bapak dan Ibu kami tidak akan mute secara otomatis atau secara sepihak. Silakan Bapak dan Ibu mengatur sendiri secara merdeka mikrofon Bapak dan Ibu. Namun kalau bisa kita sepakati, mikrofon Bapak dan Ibu dinonaktifkan dulu sebelum Bapak dan Ibu mendapatkan kesempatan bertanya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin bicara, silakan mengajukan raise hand ketika fasilitator atau pemandu sudah mempersilakan. Silakan bicara Bapak dan Ibu dengan mengaktifkan mikrofonnya. Kemudian Bapak dan Ibu, semua peserta berpartisipasi secara aktif. Kami yakin CGP adalah guru-guru yang paling aktif selama ini kami bertugas. Kalau keaktifan Bapak dan Ibu bukan keraguan bagi kami, terutama dalam diskusi. Nah, apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman Bapak dan Ibu, maka berikan kesempatan yang lain juga. Karena nanti mungkin teman-teman yang belum pernah dapat kesempatan mungkin memiliki cerita yang luar biasa atau memiliki pemikiran yang lebih luar biasa, dan itu mungkin bisa bermanfaat bagi kita. Nah, ketika itu terjadi, kami yakin ini akan jadi sangat luar biasa. Kemudian berikutnya itu menjaga kenyamanan proses pembelajaran agar menjadi kondusif dan bermakna. Yakin kemampuan Bapak dan Ibu, nalar Bapak dan Ibu akan menganggap ini bukan hal yang sulit Bapak Ibu. Kemudian konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya, dan berbagi pengalaman. Kedepannya itu memang kita akan banyak menggunakan manajemen waktu Bapak dan Ibu, yang menjadi poin yang tidak bisa didapatkan dengan mudah di tempat lain di proses PGP ini adalah kita terlatih untuk mampu memanage waktu dengan maksimal Bapak dan Ibu. Memang ini tidak mudah memanage waktu, tapi kita dapat tools itu di sini. Karena misalnya ketika Bapak dan Ibu mau ngupload tugas, ada tugas yang due date-nya terbatas. Nah, itu benar-benar besok membuat kita itu bagaimana dengan kepadatan aktivitas kita bisa mengatur yang mana yang prioritas, mengurangi mana yang tidak terlalu prioritas, sehingga semua itu padat dan bermanfaat Bapak dan Ibu. Dan itu ternyata salah satu yang membentuk karakter kepemimpinan, yaitu mampu memanage masalah waktu. Kemudian Bapak dan Ibu, yang terakhir, tidak plagiasi dalam tugas dan tanggung jawab, terutama dalam pikiran dan sebagainya. Mudah-mudahan semua ucapan yang keluar dari mulut Bapak dan Ibu secara lisan, yang keluar dari tangan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu tulis menggunakan pulpen atau ketik menggunakan keyboard Bapak dan Ibu, adalah hal-hal yang benar-benar original, merupakan pemikiran Bapak dan Ibu, terutama tugas audio, video, dan sebagainya. Kami yakin Bapak dan Ibu mengerti kenapa Bapak dan Ibu menjaga itu agar tidak plagiasi. Masalah tanggung jawab, kami yakin juga jangan kata guru, pelajar pun sangat cerdas kalau misalnya melakukan plagiasi atau melakukan hal-hal yang dianggap fraud. Namun ini bukan tentang menjadi polisi bagi kami,
Tapi bagaimana Bapak dan Ibu benar-benar mampu merdeka dalam menentukan kebijakan yang positif bagi diri Bapak dan Ibu sebagai bentuk tanggung jawab, bukan berdasarkan kesepakatan atau penilaian dan lain sebagainya dari pihak lain. Nah, sebelum kita lanjut Bapak dan Ibu, apakah kesepakatan kelas ini ada yang mau ditambahkan atau mau diperjelas atau lain-lain sebagainya? Silakan raise hand Bapak dan Ibu. Kalau memang sepakat, tinggal bilang kita sepakat. Kalau memang ada yang mau ditambah dan lain sebagainya, mohon disuarakan Bapak Ibu. Monggo Pak. No? Sepakat, Pak. Oke. Ya, Pak. Itu, Pak. Cukup Pak, sepakat gitu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Kami izin lanjutkan sebentar. Giliran Bapak dan Ibu setelah ini Bapak Ibu. Jadi setelah kita menyepakati poin kesepakatan kelas ini, kita akan masuk kepada sesi di mana Bapak dan Ibu akan mulai melakukan refleksi. Di sini Bapak dan Ibu kita akan menggunakan beberapa teknik, namun untuk membuka ini rasanya kurang afdol kalau misalnya kita bicara banyak namun kita tidak saling mengenal Bapak Ibu. Jadi kita akan coba saling mengenal terlebih dahulu dengan sederhana saja Bapak dan Ibu. Kita pakai perantara yaitu benda yang ada di sekitar Bapak dan Ibu. Harapannya benda ini mampu menjadi pengantar atau sebagai palang pintu biar kita bisa saling kenal dengan secara emosional dengan baik Bapak dan Ibu. Nah, benda yang ada di sekitar Bapak dan Ibu mungkin ada yang berkesan atau spesial bagi diri Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu tinggal jelaskan kenapa atau menceritakan kenapa benda tersebut berkesan atau spesial. Sambil Bapak dan Ibu mengenalkan nama dan ngajar di sekolah mana Bapak dan Ibu di awal. Kemudian nanti berjalan hanya kalau bisa kurang dari 1 menit Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu sudah siap? Kami persilakan kalau yang sudah mau menyampaikan di awal, silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau mengawali ini? Pak Prayitno, ayo monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih Bapak, Ibu, Bapak Presiden saya hormati dan Bu PP. Perkenalkan, ini hal yang sangat spesial bagi saya. Ini MOS yang belum begitu bagus modelnya, tapi ini menjadi apa ya, sebagai teman saya ini setiap hari ya pakai ini. Ya di kamar saya ini, jadi ini yang menemani saya. Perkenalkan saya, ini Bapak Prayitno, saya mengajar di UPT SD 2 Tegalgondo. Saya mengajar guru kelas 6 dari honor dan sampai saat ini. Alhamdulillah saya di angkatan 11 ini masuk PGP. Alhamdulillah, terima kasih Pak Priyatno, luar biasa sekali MOS. Selanjutnya Pak Setio, ini udah resen, monggo Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dari teman-teman yang hebat semua. Perkenalkan nama saya Setio Nugroho dari UPTD SD Negeri 2 Sumberjaya, Waikarya, Lampung Timur. Pengalaman mengajar saya honor mulai dari 2004 dan alhamdulillah saya ikut dalam kategori 2 atau K2 dan saat ini saya juga dipercaya diberi tugas tambahan untuk menjadi PLT Kepala Sekolah di SD tempat saya tugas. Jadi benda yang ya luar biasa Kepala Sekolah ternyata nih Pak. Iya Pak, masih magang Pak PLT. Iya, alhamdulillah Pak, kita belajar banyak nanti dari Pak Setio. Ya, kita belajar bareng-bareng Pak.
Benda yang berkesan yang saya simpan dari dahulu, dari zaman saya masih SMA, Pak. Eh, Termometer suhu ruangan yang walaupun ini sudah pecah tapi saya simpan karena ini sangat berkesan, pemberian dari teman yang sekarang ada di Belanda, Pak. Jadi ini saya pertama kali melihat termometer ini bentuknya seperti ini karena saya orang kampung dan saya dulu sekolah SMA di kota. Jadi melihat benda seperti ini saya sangat heran. Dan ini diberikan kepada saya, walaupun ini rusak saya tetap simpan itu, Pak. Dan tetap saya jaga. Terima kasih, Pak, perkenalan dari saya. Salam semangat buat teman-teman semua. Bendanya unik ya Pak. Ya. Iya Pak. Nanti mudah-mudahan bisa ditanya lagi Pak ke temannya, kenapa termometer yang dititipin ke Bapak. Mungkin ada tujuan khusus itu Pak yang jadi misteri Pak. Oh, iya mungkin, Pak. Ya, Biasa. itu perkenalan dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Ridwan, ini saya random aja yang saya nampak di kamera yang udah resen. Pak Ridwan, monggo Pak Ridwan. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Untuk alat yang saya pilih di sekitar saya itu ada handphone, Pak. Mungkin buat semua orang mungkin sudah semua punya, tapi buat saya ini adalah sangat berarti karena yang memang ada di sebelah saya. Sebelumnya nama saya Ridwan Jatmiko dari UPTD SDN 1 Jembrana, Kecamatan Wawekarya, Lampung Timur. Kenapa saya pilih handphone ini walaupun sudah jelek, tapi disinilah saya banyak sekali sesuatu yang saya pelajari di sini. Ketika saya di kelas tidak tahu apa yang saya sampaikan kepada anak atau apa, saya bisa cari di sini. Karena di sini banyak ilmu yang terkandung Pak, walaupun harus pakai paket. Benar Pak. Itu Pak, ini sangat menurut saya berkesan buat saya untuk saat ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Ridwan. Sepertinya memang handphone ini udah jadi benda penting, pusaka buat kita semua Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Dewi Susanti, monggo Bu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, nama saya Bu Dewi Susanti. Saya dari UPTD SD Negeri 1 Raman Fajar dari Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Seperti Bapak Ridwan tadi ya Pak, benda yang menurut saya paling berguna itu ini Pak, HP, handphone. Karena segala informasi ada di sini, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang yang kita sayang. Itu juga melalui handphone ini, Pak. Jadi menurut saya benda ini sangat berguna untuk saya. Benar Bu. Iya, ini menarik Bu. Oke, baik. Saya masih menemukan sekolah yang melarang anak bawa HP. Dan masih mendapat banyak guru yang tidak senang anak itu pegang HP atau orang tua yang tidak senang anaknya main HP. Di satu sisi di sini kita dengar ternyata HP itu benda yang paling berguna. Ini menarik Bapak Ibu, nanti kita bahas. Selanjutnya Nur Fitriana, Bu Nur Fitriana, monggo Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana, saya dari UPTD Negeri 2 Tambaluhur. Bagi saya, benda yang sangat penting dan berkesan dalam hidup saya ini Pak, ini buku kecil ini, buku jurnal kecil ya. Kenapa? Karena saya itu awal mula jadi guru itu 2011, itu saya langsung jadi operator sekolah dari 2011 itu. Jadi di sini banyak hal-hal penting ya, kayak
bagi saya buku ini jimat. Jadi kalau sampai hilang, saya bingung sekali. Nah, buku ini sudah menemani saya dari 2011 sampai sekarang. Ini Pak, hal yang sangat penting dari diri saya, dan ini juga tadi kebetulan emang ada di samping, jadi kemana-mana buku ini selalu ikut Pak, karena sangat pentingnya, pentingnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, Bu. Itu nggak ada cicilan di situ, Bu? Nggak ada. Ada kelihatan. Buku cicilan ada sendiri, Pak. Oh iya. Juga lebih besar ya, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Bu Emma mungkin di sini, Bu Emma, monggo, Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Emma Darmanti Yasin. Saya dari UPTD SMP Negeri 2 Purbolinggo, Lampung Timur. Sesuatu atau benda yang sangat berharga bagi saya adalah sama seperti Bu Nur Fitriana ini, tapi ukurannya saya lebih besar, Pak. Ini adalah buku jurnal. Jadi sejak saya itu menjadi guru, saya itu biasanya ketika ke kelas itu selalu membawa buku jurnal. Tujuannya adalah untuk yang pertama itu untuk jurnal guru bagi saya sendiri ketika ada siswa yang tidak berangkat. Kemudian kalau misalnya saya itu mau menyampaikan materi itu biasanya saya rangkum dulu Pak di situ. Jadi segala sesuatunya itu materi yang saya sampaikan itu saya rangkum melalui buku ini. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Emma. Ini nggak ada lagi yang resen, tapi saya cek lagi Pak Yudi ya. Monggo Pak Yudi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Pratama dari UPTD SDN Karya Basuki, Kecamatan Waikarya, Kabupaten Lampung Timur. Kebetulan saya guru olahraga Pak, bukan guru kelas, tetapi guru olahraga. Jadi untuk benda yang menurut saya paling berharga itu mungkin kalau handphone, terus buku, saya tak beda sendiri Pak. Kalau saya terus terang, saya pulpen Pak. Ini kebetulan, jadi gini ceritanya Pak. Saya lulus kuliah itu di tahun 2019, itu saya dikado sama kawan saya itu pulpennya itu 2 box Pak. Dan kebetulan pulpen yang ini terakhir Pak, terakhir kali pulpen yang saya miliki. Yang lain sudah habis. Karena kebetulan saya juga sebagai pelatih futsal Pak, saya ikut ekstrakurikuler futsal SMK Kecamatan Waikarya juga. Jadi kalau ya namanya guru kan pasti kemana-mana harus pulpen Pak ya yang dibawa, karena itu paling penting, senjata paling penting kalau menurut saya. Jadi enggak cuma di sekolahan, jadi di lapangan juga pun saya juga membawa pulpen itu biasanya untuk pergantian pemain ataupun untuk membuat strategi permainan seperti itu Pak. Baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih mirip ke hemat ya Pak? Iya Pak. Oke Pak, luar biasa. Untung ada benda-benda ini sehingga kita bisa saling guyon Pak. Pak Prayitno tadi udah belum ya? Belum ya kayaknya. Udah Pak, udah. Pak Prayitno sudah. Oh iya. Selanjutnya siapa lagi nih? Saya cek ke bawah dulu. Pak Dede PP ya? Bu Bukan. Ika? Pak Dede. Oh iya Pak. Bukan Pak. Iya, monggo Pak Dede. Atau Bu Ika duluan kalau Pak Dede belum di tempat. Bu Ika Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Damayanti. Saya dari UPTD SMP Negeri 1 Timur. Benda yang sangat berharga buat saya
tentu sama handphone, karena saya mendapatkan informasi penting itu dari handphone, Pak. Jadi kalau ketika saya mengajar ada istilah yang tidak saya mengerti, saya mencarinya di handphone. Gitu. Oke, terima kasih Bu Ika, luar biasa. Pak Mustafa, ini nama akunnya atau nama anunya, Pak? Nama akun, Pak, hasilnya Mustafa. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Kenalkan, wabarakatuh. nama saya Mustafa, saya asal dari UPTD SDN 1 Margapatin, Kecamatan Wawai Karya. Ya, benda yang sangat berharga yang saya bawa ketika saya dari awal menjadi guru adalah peluit, Pak. Peluit ini adalah sebagai alat komunikasi saya dengan siswa. Tanpa peluit saya akan teriak-teriak, Pak. Tapi kalau dengan peluit, saya sekali membunyikan peluit, siswa itu langsung kumpul ketika jam olahraga. Karena saya mengampu pelajaran olahraga. Jadi tanpa saya teriak-teriak, sekali membunyikan peluit, langsung kumpul di lapangan. Jadi kalau saya nggak membawa peluit, bingung, Pak. Salah satu alat yang setiap hari saya bawa ketika mengajar adalah peluit. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan dari alat yang sangat berguna bagi saya, Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak ada muridnya yang nonton di live YouTube ini besok disembunyi peluitnya, Pak. Ternyata kelemahannya di situ. Oke. Selanjutnya Pak Dede tadi Pak Mustafa ya atau yang lainnya lagi? Belum ya Pak Dede? Kita ke pengajar praktik mungkin sambil nunggu yang lainnya yang belum. Bu Jum sama Pak John, monggo. Selamat datang Pak John. Monggo Pak John. Iya, terima kasih Pak Kemas selaku fasilitator. Salam kenal dari saya secara pribadi. Bapak Ibu yang hebat, yang hari ini mulai belajar membuka dunia baru. Mudah-mudahan sehat sampai selesai akhir kegiatan 6 bulan ke depan. Perkenalkan, nama saya John Aman Takbar. Saya dari UPTD SMP Negeri 2 Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur. Saya menjadi CGP pada angkatan ke-7 tahun 2022-2023. Kemudian saya sekarang menjadi PP angkatan 11 membersamai Bapak Ibu guru yang ada di ruang virtual ini. Terkait dengan benda apa yang ada di sekitar saya, Bapak Ibu sekalian, ini ada banyak karena saya berada di ruang tamu, tapi menurut saya ada yang paling menarik yaitu air mineral. Saya memfilosofikan air ini adalah sebagai sumber kehidupan, jadi tentu setiap manusia akan memiliki filosofi hidupnya masing-masing. Ya, dalam perjalanannya apa yang diyakini akan menjadi hal yang paling baik untuk kemudian hari, termasuk juga di dalam bekerja dan khususnya kita sebagai seorang tenaga. Demikian Pak Kemas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita panggilnya. Semoga kita bisa bekerja sama Pak John membantu Bapak Ibu CGP bersamai Bapak Ibu CGP sampai dengan akhir nanti sehingga benar-benar jadi guru penggerak yang berdaya. Amin. Monggo Bu. Ini long time no see, Bu Jo, luar biasa kangen sekali. Iya. Selamat bertemu kembali Pak Kemas. Alhamdulillah Bu. Selamat kenal Bapak Ibu semua. Ini tadi sudah menyampaikan barang apa di sekitar saya. Ini di sini saya ada sebuah remote gitu. Jadi saya ada remote TV. Mungkin saya sebagai PP sekarang ya Pak, saya berpendapat saya ini adalah remote. Saya menghubungkan antara ya fasilitator dengan CGP. Jadi saya ambil remote sebagai tanda saya. Jadi saya menghubungkan ibaratnya biar
ini biar terkonek dengan bagus, makanya seperti remote saya. Posisi saya seperti remote. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama Bu Jum, luar biasa. Ini benar-benar lagi nonton juga Bu Jum kayaknya sampai nonton. Iya, Kebetulan kita bisa ini. ketemu kembali ya Pak. Oke, luar biasa Bu Jum. Alhamdulillah. Tinggal satu lagi ya tadi, Pak Dede ya. Atau gimana? Kita lanjut aja mungkin nanti sambil nunggu Pak Dede. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mencairkan suasana dengan saling berbagi beberapa hal yang ada di antara atau di sekitar Bapak dan Ibu, terutama benda-benda. Tadi seperti yang kami sampaikan, benda ini menjadi pengantar pengenalan kita semua di dalam proses bersama di kelas ini Bapak dan Ibu sehingga jauh lebih cair dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu juga sudah mampu mengidentifikasi secara sederhana walaupun itu sangat berarti Bapak dan Ibu, benda-benda di sekitar kita itu kadang bagi orang lain itu tidak ada yang spesial, namun karena kita paham benda itu diperuntukkan untuk apa, itu menjadi sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan LMS ini yang berisi banyak sekali program, banyak sekali pengetahuan dan sebagainya, bisa memikat hati Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu cintai dan miliki, sehingga next kalau Bapak dan Ibu ditanya keberuntungan apa yang Bapak dan Ibu pernah miliki, mungkin bisa saja menjadi guru penggerak atau ikut proses PGP dan sebagainya, karena ternyata membangun chemistry itu penting walaupun itu hanya sekedar benda dan sebagainya, dan kami yakin Bapak dan Ibu adalah guru hebat yang bisa memaksimalkan proses ini semua Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja kepada proses refleksi guru penggerak Bapak dan Ibu secara kritis seperti yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu terpantik. Kemudian di sini sebelumnya kami sampaikan di mind map secara substansi daripada modul 1.1 di mana refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini muaranya akan kemana. Yang pertama, kalau misalnya ini bicara tentang interpretasi pemikiran KHD yang berkaitan dengan budi pekerti, dia akan bermuara pada cipta, rasa, karsa, dan karya si person atau si anak. Tapi sebenarnya dalam konteks ini Bapak dan Ibu, kita itu bukan lagi mendidik anak Bapak dan Ibu, karena kita yang kita didik ini adalah manusia. Usia anaknya itu hanya beberapa tahun. Cipta, rasa, karsanya dan karyanya itu tidak sebenarnya hanya digunakan ketika mereka jadi anak-anak Bapak dan Ibu, tapi setelah mereka dewasa bahkan sampai akhir hayatnya, cipta, rasa, karsa yang kita ajari hari inilah yang mereka pakai di hari akhirnya nanti sampai mereka tua maksud kami. Jadi mudah-mudahan refleksi kritis kita terhadap persoalan pendidikan ini sebenarnya kita hadapi secara fisik mereka anak, tapi sebenarnya kita didik itu adalah manusia dengan usia dimensi berapapun usianya maksud kami. Kemudian berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman Bapak dan Ibu. Bagaimana sebenarnya muara kodrat alam dan kodrat zaman itu? Ini akan berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya mereka berada di mana, mereka akan menyelesaikan, kemudian mereka akan bisa mengendalikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kondisi di mana mereka berada. Kemudian isi dan irama juga demikian Bapak dan Ibu, nanti kita akan eksplor banyak tentang ini di LMS atau di ruang diskusi dan sebagainya bersama yang lainnya Bapak dan Ibu. Kemudian yang berkaitan dengan dasar pendidikan yang menuntun. Nanti ada kaitan juga dengan refleksi kita di sini Bapak dan Ibu tentang menuntun ini. Sebenarnya KHD ini mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa membuat ibarat yang lain, karena KHD ini salah satu figur yang luar biasa, bukan berarti figur yang tidak ada yang lebih luar biasa dari KHD. Bapak dan Ibu di sini siapa tahu ada orang-orang yang jauh lebih hebat dari KHD dan baru tahunya setelah 100 tahun ke depan mungkin atau 50 tahun ke depan dan sebagainya. Jadi tinggal
besok PGP di tahun 2070 nama Bapak dan Ibu yang muncul, filosofi pemikiran Bu Jumiati misalnya seperti itu sangat possible Bapak dan Ibu. Makanya jangan takut dan jangan menganggap bahwa hanya KHD saja orang Indonesia yang luar biasa terhadap pemikirannya untuk pendidikan. Kemudian di sini juga dalam pemikiran beliau tentang pendidikan adalah pamong. Kemudian tujuan pembelajaran sendiri bagaimana seperti yang nampak di sini Bapak dan Ibu akan lebih luas lagi kalau didiskusikan nih. Kita akan langsung saja ke sesi diskusi. Hanya saja Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini sudah kami masukkan ke dalam Jamboard. Nah, Jamboard ini kami akan kirimkan linknya Bapak dan Ibu ke kolom chat Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu silakan mencoba untuk menggunakan Jamboard ini. Kami yakin Bapak dan Ibu sebagian besar sudah menggunakan Jamboard untuk berinteraksi di ruang-ruang virtual seperti ini. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala dengan kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu tinggal menjawab pertanyaan yang ada di, kami izin presentasikan dulu, tinggal menjawab pertanyaan yang ada di frame Jamboard yang ada. Nanti ada 4 pertanyaan di frame yang berbeda-beda. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengganti frame itu dengan, sebentar saya kirim di kolom chat Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu, kolom chat ini berisi link. Link ini akan menuju halaman yang tampil di layar presentasi kami, layar Jamboard. Nah di sini sudah ada pertanyaan di Jamboardnya Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu lihat. Pertanyaan ini kalau kita ke arah yang atas, next frame-nya ada 4 pertanyaan. Nanti Bapak dan Ibu tinggal selesaikan satu persatu pertanyaan di sini selama 15 menit sambil kita diskusikan dan menggunakan sticky note yang ini Bapak Ibu. Tulisannya sticky note. Bapak Ibu boleh pilih warna, nanti tinggal Bapak dan Ibu sesuaikan dengan selera Bapak dan Ibu. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan menemukan kondisi seperti ini. Nah, ini bagi yang belum paham ya. Kalau yang sudah paham kami yakin tinggal digunakan. Nanti tinggal ditambahkan aja Bu, edit kayak gini, baru diketik apa yang Bapak Ibu mau tulis. Misalnya di sini menuntun itu apa, jangan lupa tulis nama di bawahnya Bapak Ibu misalnya. Nanti kayak gini, enter, X. Nah, masukin identitas Bapak dan Ibu biar bisa kita kenali. Nanti setelah itu dirapikan Bapak dan Ibu mau disusun di bagian mana biar gampang bacanya. Nah, tempat ngambil sticky note-nya kami sekali lagi di sini Bapak dan Ibu di pojok di tengah maksud kami, di bawah tanda panah ini deretan pulpen, penghapus, kemudian select, kemudian di bawah ini yang kayak kertas itu kita tinggal klik sekali. Ada tulisannya sticky note ini, kita klik sekali, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal Bapak Ibu tulis bebas saja, bebas. Nanti Bapak dan Ibu save, langsung otomatis dia akan kesimpan di dalam lembar ini. Kemudian Bapak dan Ibu rapikan. Tulisannya tentang apa? Tentang jawaban dari pertanyaan ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau udah selesai di lembar ini, frame yang ini, lanjut ke frame berikutnya dengan menggeser kursor frame di atas ini Bapak Ibu. Apakah ini mudah dipahami Bapak Ibu? Saya hapus dulu ya. Oke, baik. Masih baru Pak, nanti sambil belajar kayaknya. Iya, it's okay. Sudah adakah di antara Bapak dan Ibu yang pernah menggunakan Jamboard ini dengan
baik. Kami butuh bantuan Bapak dan Ibu untuk membagikan pengalaman itu kepada teman-temannya, dalam konteks ini memandu teman-temannya kalau ada yang bertanya. Bu Emma raise hand, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Emma? Mohon izin bertanya, Pak. Itu untuk jawaban kita itu kan di setiap stick note. Nah, itu Iya. di setiap stick note itu disertakan nama kita atau hanya salah satu saja ya Pak ya untuk nama kita? Terima kasih Pak. Disertakan semua Bu, karena nanti di halaman berikutnya kan akan beda lagi sticky note-nya gitu. Iya iya. Terima kasih Pak. Ayo Bapak Ibu, kalau ada yang masih kurang jelas bisa kami sambil pandu. Seperti yang kami sampaikan tadi, link yang sudah kami kirimkan di kolom chat, tinggal diklik. Nanti dia akan menuju ke tab baru dan muncul halaman seperti yang kami tampilkan di layar. Kemudian nanti ada Bapak dan Ibu akan baca pertanyaan. Kemudian Bapak dan Ibu ke arah menu yang ada di sebelah kiri daripada layar Bapak dan Ibu, kiri tangan maksud kami. Nanti di bawah anak panah yang di lingkar hitam itu ada semacam gambar lembaran kertas, Bapak klik saja atau Ibu klik saja di situ, baru Bapak dan Ibu tulis apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang ada. Jangan lupa di akhir daripada tulisan Bapak dan Ibu sertakan nama Bapak dan Ibu biar kami bisa identifikasi siapa pemilik sticky note itu. Nah, nanti kita akan baca juga sticky note atau tulisan teman-teman yang lain Bapak dan Ibu untuk kita tanggapi, siapa tahu ada pemikiran teman yang luar biasa. Aman semua berarti Bapak Ibu ya, nggak ada yang ada kendala ya? Aman.
Oke, Pak Setio gimana Pak? Iya Pak. Maaf Pak, izin saya tanya karena saya pakai dua perangkat. Karena di laptop saya tidak connect kamera, jadi saya juga menggunakan handphone Pak. Oke, it's okay. Iya. Saya di kolom komentar untuk link yang Bapak share tidak tampak Pak. Oh ya 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 ya. Saya akan coba kirim di grup ya Pak. Oh iya Pak, siap Pak. Oke. Pak, makasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Nah ini Pak, udah saya kirim di grup Pak. Monggo Pak.
Terima kasih Bu Dewi sudah sampai ke pertanyaan kedua. Oke, Bu, silakan bertanya, Bu. Bertanya, Pak, ini apa untuk kalimatnya, untuk hurufnya itu dibatasi ya, Pak, ya jumlahnya? Iya, ada pembatasan syaratnya. Oh, iya. Iya, ya. Terima kasih, Pak. Iya. Iya, iya. Makasih, Pak.
Baik Bapak Ibu, sepertinya karena mengingat waktu, link ini tetap bisa Bapak Ibu lanjutkan untuk Bapak dan Ibu kerjakan via link ini, karena kami tidak akan menutup via link ini Bapak dan Ibu, akses link ini maksud kami. Jadi kita bisa sambil melanjutkan kegiatan kita untuk membahas ini secara lisan Bapak dan Ibu. Jadi kita akan diskusikan pertanyaan ini. Nanti Bapak dan Ibu yang sudah mengerjakan ini akan mewakili untuk beberapa CGP di tiap pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya refleksi kritis Bapak dan Ibu dengan pertanyaan pemantik ini Bapak dan Ibu ya. Kami mohon kesediaan dari salah satu Bapak dan Ibu CGP, silakan raise hand untuk mewakili pertanyaan pertama Bapak dan Ibu, dan nanti akan ditanggapi bersama juga. Monggo Bapak dan Ibu, ada yang mungkin mau menyampaikan dari apa yang sudah ditulis ini yang berkaitan dengan makna menuntun? Saya Pak. Oke, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba sedikit memberikan penjelasan tentang arti kata menuntut. Menuntun Pak ya, bukan menuntut tapi menuntun. Menuntun, oke, Pak. Di sini saya menulis bahwasanya menuntun itu memandu atau mengarahkan anak ke dalam sebuah perubahan yang lebih baik. Jadi kita sebagai guru itu diwajibkan untuk mengarahkan anak. Jadi kita itu tidak bisa merubah pola pikir anak, kita tidak bisa. Tetapi kita cuma bisa itu menuntun ke hal yang baru, dan kita harus benar-benar bisa mengambil hatinya, karena anak itu mungkin sedikit ya, namanya anak mungkin kan banyak marahnya daripada bercanda, banyak marah, banyak bercanda. Jadi kita sebagai guru dalam jawaban saya itu menuntun itu ya kita harus mengarahkan dalam hal yang baik. Selagi itu baik ya kita arahkan, selagi itu tidak baik ya nanti kita berikan tanggapan atau teguran. Yang penting teguran itu tidak benar-benar merusak emosional si anak itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yudi. Mungkin ada yang mau menambahkan Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan menuntun ini, yang mungkin ada perspektif berbeda, reflektif dan kritis. Monggo Bu Emma. Iya, izin menyampaikan. Saya ingin menambahkan dari apa yang Pak Yudi tadi sampaikan. Kalau tadi pendapat saya, menuntun itu mengarahkan. Jadi mengarahkan peserta didik atau siswa itu untuk mencapai tujuannya yang lebih baik gitu. Seperti itu, Pak. Itu tambahan dari saya. Jadi mengarahkan supaya peserta didik atau siswa itu mencapai tujuan yang lebih baik. Gitu. Oke, baik Bu. Selanjutnya Pak Setio, monggo Pak Tio. Iya, saya akan menambahi, saya setuju dengan teman-teman semua bahwasanya menuntun itu sama seperti ketika kita menuntun anak kita pasti ada di depan. Kalau anak kita yang di depan berarti kita bukan menuntun, tetapi dituntun oleh anak. Artinya ketika kita menuntun, arah kemana itu kita harus bersama-sama untuk sebuah tujuan pendidikan itu. Jadi ya kita harus mencontohkan terlebih dahulu supaya anak juga bisa melihat bahwa kita adalah seperti navigator, seperti itu Pak, supaya tujuan ini tercapai bersama dengan anak pada pendidikan. Halo Pak Tio. Pak? Oh iya ya. Ada lagi Pak, kepotong barusan. Oh iya. Suara saya bisa didengar baik Pak? Oh iya. Iya. Ya. Iya Pak. Jadi dari penjelasan teman-teman tadi,
cukup baik. Saya hanya menambahkan bahwa menuntun itu tidak beda halnya dengan kita ketika kita menuntun anak kita. Artinya kita berjalan di depan dan anak kita mengiring kita. Jadi katanya kita harus mencontohkan terlebih dahulu supaya anak bisa melihat dan tujuan kita bersama anak itu tercapai. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Menjadi ya, seperti filosofi dalam bahasa Jawa Tutwuri Handayani ya kalau nggak salah di depan iya, itu. Pak. Iya, betul. Oh, iya. Baik, Pak. Tadi Pak Ridwan ini mau jawab pertanyaan nomor 1 atau nomor 2 sekaligus, Pak Ridwan? Langsung ke nomor 2. Menambahkan aja nomor satu Pak. Oke. Kalau menurut saya setuju sama teman-teman. Di sini saya hanya menambahkan selain menuntun ya juga ya sama sih, ya menggandeng itulah. Menggandeng itu kalau memang kita mengarahkan belum bisa, membimbing belum bisa, kita gandeng pelan-pelan. Itu Pak. Jadi hanya menambahkan itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya Pak Praetno, silakan Pak. Ya, saya juga setuju dengan pendapat teman-teman saya yang menambahkan nanti menuntun. Jadi kalau saya menambahkan selain menuntun juga kita mendampingi agar anak itu benar-benar jalannya tidak salah dan bisa mencapai tujuan apa yang diinginkan, karena dituntun dia artinya terarah betul apa yang dia tuju. Oke, luar biasa. Semoga kita benar-benar menyepakati makna menuntun ini sebagai salah satu kata kunci sebagai pendidik, di mana dengan mendekatkan diri sebagai penuntun selaku pendidik akan membantu memaksimalkan tujuan kita sendiri, yang dimana kita sangat berharap anak ini menjadi sesuatu yang luar biasa sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, hidup dengan kodrat di zamannya, kemudian sesuai dengan kodrat-kodrat yang lain Bapak dan Ibu. Nah, pada konteks penuntun ini kita akan bisa eksplor lagi Bapak dan Ibu. Namun pada kesempatan ini kita akan coba dengan pertanyaan berikutnya lagi Bapak dan Ibu tentang bagaimana kata menuntun Bapak Ibu dapat maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu, dan apa yang dapat Bapak dan Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu. Ada yang ingin menjawab pertanyaan ini Bapak dan Ibu? Ini lumayan kompleks nih pertanyaan ini. Ada contoh yang harus Bapak dan Ibu juga sampaikan. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mewakili teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau di lembar ini kami sudah menemukan Bapak Mustafa, menuntun yang saya lakukan di daerah saya dengan cara yang sabar, telaten, karena setiap karakter anak berbeda-beda, tidak semua anak sama. Luar biasa. Dari Ibu Dewi, menuntun dalam konteks sosial budaya berarti membimbing, memfasilitasi, dan mengarahkan seseorang agar dapat mengembangkan potensi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi bagian dari masyarakat. Kalau dalam versi Pak Setio, menuntun yang sesuai dalam konteks budaya di daerah saya adalah membimbing anak baik dalam pengetahuan dan karakter sesuai dengan budayanya. Oke, baik Bapak dan Ibu, yang lainnya juga sudah menulis. Nanti kita tetap bisa baca ini, saling menanggapi aja Bapak Ibu. Yang menarik dari kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah masing-masing ini, itu menjadi patokan atau menjadi rujukan apakah kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang kelak akan menjadi kepala sekolah, pengawas, atau konteks yang lebih luas lagi Bapak dan Ibu, bisa mengemban pendidikan yang bisa
mengakomodir keragaman di seluruh Indonesia dengan berbagai karakter budaya, kemudian agama dan sebagainya. Kalau misalnya di daerah saja secara sosial budaya dalam skup yang lebih sederhana, kita belum bisa menginterpretasikan atau membayangkan bagaimana kita menuntun mereka sesuai dengan konteks yang ada. Contoh kasus di Lampung, Bapak dan Ibu. Di Lampung ini mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat-sangat terbiasa dengan keberagaman. Banyak pendatang yang sudah berdiam selama bertahun-tahun, bahkan sudah menjadi warga asli daripada Provinsi Lampung itu sendiri. Kemudian banyak juga budaya yang sudah alkulturasi di situ, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada juga karakter masyarakat yang mungkin selama ini Bapak dan Ibu atau masyarakat Indonesia pada umumnya ketahui lewat beberapa media dan sebagainya. Nah, menyesuaikan dengan karakter yang positif maupun karakter yang negatif adalah salah satu upaya kritis reflektif yang Bapak dan Ibu bisa tawarkan sebagai guru penggerak bisa memimpin pelajaran. Jadi fokus kita tidak hanya pada pengembangan kompetensi yang ada, namun juga secara inklusif, secara khusus kita bisa juga mewakili persoalan-persoalan keresahan daripada masyarakat kita. Misalnya di situ ada kultur yang mungkin tidak konstruktif, Bapak dan Ibu bisa membantu memikirkan bagaimana menuntun masyarakat atau anak-anak yang belum konstruktif itu untuk jauh lebih konstruktif lagi, Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya pada pertanyaan berikutnya, Bapak dan Ibu, ketiga ini, mengapa pendidikan untuk anak atau murid perlu mempertimbangkan kodrat alam, kodrat zaman. Nah, ini seperti yang diikuti kita bersama di awal tadi, Bapak dan Ibu, yang berkaitan dengan pengenalan kita tadi. Ada yang menyampaikan HP dan sebagainya. Saya dulu cerita sedikit, karena saya guru informatika juga, saya jadi salah satu orang yang membuat turnamen pertama di pulau saya waktu itu di tahun 2015-16, turnamen untuk Mobile Legends dan PUBG. Kemudian turnamen itu offline, sehingga turnamen itu menjadi pusat perhatian karena ramainya yang datang dari provinsi lain, datang dari pulau, kabupaten, kota lain dan sebagainya. Akhirnya pesertanya ramai. Kemudian datanglah orang tua, terutama orang tua anak-anak yang kita didik, karena saya selenggarakan itu di yayasan yang saya miliki juga, bertanya tentang kenapa lembaga pendidikan yang Anda dirikan, yang selama ini dipercaya di daerah membantu mendampingi pendidikan formal, malah mengadakan kompetisi game, lomba game dan sebagainya. Nah, itu saya jelaskan kepada orang tua tentang bagaimana proses saya untuk mengerti tentang bagaimana sih zamannya si anak itu yang saat ini misalnya. Saya tidak akan tahu ketika saya tidak terlibat di dalam ruang itu. Kemudian yang berikutnya adalah ternyata di dalam ruang game itu anak-anak sedang mengikuti apa yang diinginkan oleh orang dewasa, yaitu kalau orang dewasa saat ini kan sering mengingatkan tentang tantangan teknologi yang akan ada di masa depan ke anak-anak. Dimintalah anak itu untuk bersiap-siap. Namun di sisi lain orang tua juga menjauhkan anak itu dengan teknologi. Akhirnya anak-anak itu sering bingung juga. Kita disuruh siap-siap menghadapi tantangan teknologi, tapi untuk dekat dengan HP aja udah dipelototin dan sebagainya, dicegat dengan aturan di sekolah itu. Waduh, saya pernah lihat ada perbu bupati tentang larangan anak membawa HP, sampai segitu dramatisnya masalah HP itu misalnya. Di sekolah juga demikian, ada denda prosedur administrasi yang luar biasa ketika anak kedapatan membawa HP dan sebagainya. Akhirnya saya menulis artikel waktu itu, sampai akhirnya saya menjadi salah satu pembicara di tingkat nasional karena saya menulis dengan judul
orang dewasa seperti alien bagi dunianya anak, karena mereka lebih cenderung so tahu dibanding bertanya tentang apa sih sebenarnya yang akan terjadi di hari ini. Di sisi lain mau download video lewat WA aja mereka panggil anak. Ini gimana cara buka ini, gimana cara download ini, gimana cara update ini, gimana cara HP saya full memory dan sebagainya, semua ngandalin anak. Dan mereka sendiri ngerasa sadar bahwa HP itu lebih penting dari anaknya sendiri. Tapi sisi lain yang dilihat oleh orang tua, HP itu selalu positif. Tapi mereka selalu berasumsi negatif ke anak-anak, menganggap HP bagi anak itu racun kayak gitu dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang mungkin membantu kita benar-benar perlu memahami yang mana ada kodrat di tiap zaman anak itu yang mungkin kita harus pelajari, kita selami, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kami yakin alam dan zaman ini ada juga yang bersifat general, ada juga yang bersifat domestik. Nah, kodrat alam yang ada di Lampung, khususnya Lampung Timur, mungkin ada versinya sendiri. Dan zaman di Lampung Timur juga mungkin ada versi sendiri. Karena kearifan lokal di setiap lingkungan si anak itu atau lingkungan kita itu beda-beda. Nah, mudah-mudahan kepekaan kita di sini membuat kita lebih fokus pada bagaimana melihat hal-hal yang mungkin tidak orang lain lihat. Terus perspektif kita tadi lebih kritis terhadap sebenarnya secara objektif itu bagaimana. Sehingga kita tidak mengikuti arus di mana ketika rame-rame orang dewasa menyalahkan anak dalam kasus tertentu, mereka seolah-olah tidak menganggap bahwa peran mereka itulah yang sebenarnya belum dimaksimalkan sehingga persoalan-persoalan anak itu rentan terjadi dan sebagainya. Nah, kayak misalnya di jawaban Bapak dan Ibu ini sudah sangat luar biasa. Nah, tinggal bagaimana Bapak dan Ibu dalam proses perjalanan panjang kita menuju akhir daripada PGP nanti, Bapak dan Ibu bisa perdalam lagi proses critical thinkingnya yang berkaitan dengan kata-kata yang mungkin tidak banyak dalam pemikiran KHD itu. Kalau Bapak dan Ibu coba cermati lagi, KHD itu tidak bicara banyak, kata-katanya itu cukup sederhana dan mudah diingat. Paling ada kata menuntun, petani, menghamba, taman siswa, kata-kata itu aja yang muncul. Kata-kata itu kalau misalnya dibicarakan sederhana, tapi kalau diilhami itu punya makna yang sangat luar biasa. Kita yakin Bapak Ibu sangat bisa untuk itu semua. Kemudian Bapak dan Ibu untuk pertanyaan keempat tentang relevansi pemikiran KHD tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak dan Ibu sebagai pendidik. Nah, mungkin ini ada yang mau mewakili CGP untuk menjawab Bapak dan Ibu? Nah, di sini ada kata menghamba. Kemudian mungkin bagi sebagian orang kami masih menemukan di lapangan mereka mungkin salah menginterpretasikan atau keliru atau ada miskonsepsi tentang kata menghamba, seolah-olah mereka nggak mau ditaklukkan oleh anak, nggak mau mengikuti omongan anak, nggak mau mengikuti inginnya anak dan sebagainya. Kalau kita pelajari atau kalau Bapak dan Ibu mungkin sudah dengar cerita tentang bagaimana KHD dengan putrinya yang pertama itu Bapak dan Ibu, yang mendasari kenapa ada kata ini dalam kamus kehidupannya Bapak Ki Hajar Dewantara itu dengan putri pertamanya, Bapak dan Ibu akan bergerak atau tergerak hatinya untuk sama-sama juga mengatakan kata menghamba pada anak. Walaupun kata menghamba ini memiliki filosofi tersendiri terhadap peran kita sebagai pendidik Bapak dan Ibu. Jadi kalau kemarin saya juga di saat rapat di sekolah, rapat pembagian tugas dan rapat penentuan kelulusan untuk semester genap ini, kebetulan saya juga ada di SMP 1 di daerah saya, namanya SMP 1, mungkin kalau di daerah itu masih favorit Bapak dan Ibu. Kemudian saya juga ngajak
di yayasan saya sendiri maksudnya, dan itu rata-rata kami observasi alumni SMP 1, SD 1, SMA 1 adalah pemimpin-pemimpin di daerah kami. Nah, di saat mereka belajar, mereka kadang mendapatkan pelayanan yang kurang maksimal dari Bapak dan Ibu gurunya sebelumnya. Nah, di suatu kondisi ketika benar-benar mereka jadi bupati, banyaklah guru-guru itu yang sudah senior menyampaikan, dia itu murid saya dulu, tapi sekarang dia nggak kenal kami misalnya. Terus ada lagi kepala dinas, itu murid kita dulu itu SMP sini, alumni sini, saya wali kelasnya dulu, tapi sekarang udah gitu, nggak kenal kita, cuek dan sebagainya, Bapak dan Ibu. Banyak sekali case itu, saya yakin Bapak dan Ibu juga pernah mendengar kisah-kisah seperti itu. Ternyata di dalam interaksi setelah diperiksa-periksa, dalam proses interaksi itu antara guru dengan si anak ketika sama-sama berada di sekolah, hubungan antara guru dan anak itu benar-benar hubungan antara guru dan anak saja, hubungan profesi gitu, tidak ada hubungan kemanusiaan. Jadi wajar saja anak-anak itu kadang menganggap dia mantan guru saya, bukan guru lagi misalnya, karena benar-benar dilandaskan hubungan profesional. Ayo monggo Pak Ridwan, ada yang mau dibagikan, silakan Pak. Terima kasih Pak waktunya. Saya hanya sedikit akan menjawab tentang soal nomor 4 ini. Iya Pak. Maksudnya menghambakan kepada anak itu mengutamakan kepentingan anak. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kalau pengalaman saya tanya dulu kan kepada anak. Anak itu maunya seperti apa sih? Keinginannya seperti apa? Nah, ketika kalau kita tidak tahu keinginan anak, kita tidak mengerti apa sih pembelajaran yang anak inginkan, kita akan sulit. Tapi ketika kita sudah mengerti, sudah tahu apa keinginan anak, kita akan lebih mudah cara kita untuk melaksanakan pembelajaran dan memasukkan materinya pun akan lebih gampang. Tapi bukan berarti bahwa kita itu lebih rendah dari anak, kita ngalah sama anak, bukan. Itu bukan seperti itu, Pak. Nah, itu Pak, terima kasih. Baik Pak, luar biasa. Ayo monggo Pak Prayitno. Masih di mute itu Pak Prayitno mikrofonnya. Oke Ya, Pak. saya setuju dengan jawaban Pak Ridwan yang pendekatan. Selain itu, kalau saya menambahkan, selain itu juga pendekatan emosional terhadap anak, karena karakter anak itu akan berbeda, emosionalnya, karakternya, dan selain itu kita perlu pendekatan sebagai seorang guru untuk mendidik, karena dengan itu kita tahu karakter anak ini seperti apa. Nah, itu mungkin akan jauh lebih baik kita dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Benar Pak, luar biasa Pak. Ada lagi yang mau menambahkan di akhir-akhir ini? Kita tutup. Ayo monggo Bu Nur. Ya. Baik, saya menambahkan dari jawaban Pak Ridwan sama Pak Prayit ya tentang menghamba pada anak. Di sini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya Pak ya. Saya sebagai wali kelas 1 Pak yang masih benar-benar dasar. Jadi itu peralihan dari TK ke SD itu benar-benar saya yang benar-benar yang harus menghamba pada anak, saya yang harus tahu maunya mereka dalam pembelajaran gitu Pak. Jadi supaya pembelajaran itu menyenangkan, karena menghadapi kelas 1 itu sangat luar biasa. Kita harus sabar, harus benar-benar aktif. Oh, tahu kalian itu maunya apa sih supaya kalian itu bisa belajar dengan have fun, dengan menyenangkan. Cukup itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Tadi kata kunci dari beberapa mengerti tentang emosi, terus membangun hubungan emosional, terus memahami, menunjukkan rasa empati kayak tadi Bu Nur Fitriana juga. Ini udah banyak sekali, luar biasa. Monggo Pak Tio. Ya Pak, jadi dari KHD ini kita sebagai guru, kita itu pelayan yang menghamba kepada si anak. Artinya ya saya setuju dengan Bunda TK ini.
kayaknya pelayanan terhadap anak, karena ketika di jenjang SD itu sudah berbeda sekali pelayanan terhadap anak. Anak itu seolah sebagai objek, Pak, dan teman-teman. Sedangkan anak itu harusnya sebagai subjek atau tokoh si pelaku tersebut. Jadi kita seorang guru harus mendengar, melayani apa yang menjadi kebutuhan si anak tersebut dengan karakter yang masing-masing, dengan potensi yang berbeda-beda, sehingga anak itu dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Begitu, Pak. Baik, Pak, luar biasa. Kodrat anak, kemudian ini kayaknya semakin sore semakin terpantik Bapak dan Ibu nih untuk luar biasa. Ayo monggo lagi, Pak. Pak Dede. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melakukan terhadap anak itu dengan cara saya itu ngajak ngobrol, Pak. Mungkin di jam istirahat, mungkin di chat sebelum masuk, kita ajak dulu anak-anak dengan pendekatan juga melakukan panggilan-panggilan. Maaf Pak Dede, suaranya kurang jelas Pak Dede. Oke, kalau saya melakukan panggilan pendekatan dengan cara berbicara atau ngobrol sama anak-anak, berkesempatan beristirahat maupun waktu kita sebelum masuk kita ngobrol. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede, langkah sederhana dengan ngajak ngobrol sebelum atau sesudah atau di sela waktu secara pribadi ternyata mampu meningkatkan intensitas hubungan atau kualitas hubungan daripada anak dan guru. Luar biasa Bapak Ibu. Ada lagi atau kita akhiri nih Bapak Ibu? Kita masuk ke sesi selanjutnya Bapak dan Ibu. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan hormat kami juga kepada Pak Dede. Pak Dede tadi belum sempat berkenalan Pak Dede. Pak Dede di sekolah mana Pak? Boleh tahu Pak? Oh, saya dari SDN Keluarga Batin, Wawaikannya Pak, Kampung Timur. Luar biasa Pak. Sekarang di usia berapa Pak? Usianya kalau 45 tahun, udah tua. Oh iya, alhamdulillah Pak. Luar biasa, kami yakin banyak perjalanan, banyak yang sudah Bapak dapat dalam perjalanan menjadi seorang pendidik dan sampai dengan hari ini mau hadir untuk mengikuti PGP yang begitu padat kerjaannya dan sebagainya itu kadang kita juga sebagai fasil, sebagai aktor pendukung di PGP ini Bapak Ibu melihat perspektif yang beda, mungkin sedikit beda. Kita melihat motivasi kenapa Bapak Ibu itu mau ikut PGP yang dulu itu angkatan pertama, kedua, dan seterusnya itu masih 9 bulan Bapak Ibu. Sekarang masih sudah 6 bulan kayak gitu. Itu kenapa ya orang-orang ini mau misalnya. Ternyata orang-orang itu ada orang-orang yang hebat. Namun selama ini mereka itu mungkin seperti buku yang tertutup. Nah, sehingga ketika ada momen berbagi, kami sangat berharap ingin mendengar semua yang Bapak dan Ibu sampaikan atau ceritakan dan sebagainya. Karena cerita itu kadang tidak hadir di cerita guru-guru yang sama ini populer di mana-mana itu. Karena mereka kalau bercerita tentang kepopuleran dirinya, kadang sedikit aja yang kami bisa dapat sebagai pelajaran. Tapi kalau guru-guru yang benar-benar dalam guru penggerak ini yang mau dengan motivasi yang tidak terlalu ribet tapi mau ngerjain hal yang ribet, itu kadang kayak ada mutiara yang rugi kalau kita nggak dengarkan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan selama proses PGP ini kami mendapat banyak ilmu dari Bapak Ibu semua melalui pendampingan sebagai fasil di ruang kolaborasi ini, meskipun kita hanya bisa bertemu secara virtual, namun tidak mengurangi daya dukung yang bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu dari interaksi, kemudian materi dan sebagainya. Namun secara ini kami disclaimer bahwa peran kami itu di sini sebagai fasilitator bukan karena kami itu hebat
atau karena kami paham apa tentang KHD kami aja sambil menyelam Bapak dan Ibu minum air segalon 2 galon ini di proses PGP untuk mengejar ketertinggalan karena kami benar-benar hanya diminta untuk memfasilitasi menahan diri untuk ini dan itu dan sebagainya. Bahkan kami harus mengikuti proses belajar bersama di proses elaborasi bersama instruktur untuk mendengarkan banyak perspektif lagi dari pakar-pakar yang lainnya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan proses belajar bersama ini menginspirasi, kemudian memudahkan, meringankan, dan lain sebagainya, terutama dalam tugas-tugas Bapak dan Ibu. Nah, tugas Bapak dan Ibu memang kami periksa, dan nilai yang menjadi nilai yang muncul di LMS Bapak dan Ibu adalah nilai yang kami berikan, skor-skor tersebut. Hanya saja kami tidak akan terlalu ribet, yang penting Bapak dan Ibu mengerjakan seoriginal mungkin, kemudian tidak plagiat dan lain sebagainya. Masalah duet date ini memang benar-benar dari dulu itu sudah diatur oleh sistem merekam, dan itu tidak bisa dimanipulasi Bapak dan Ibu, benar-benar tertangkap layar oleh rekaman. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak bisa mengerjakan tepat waktu, silakan dikomunikasikan dengan admin. Kalau memang pintu atau loket itu tidak bisa dibuka lagi untuk nyetor tugas dan sebagainya, LMS-nya. Nah, Bapak dan Ibu, kita tutup dengan sedikit foto bersama Bapak dan Ibu. Nanti biar kita bisa kirim di grup Bapak dan Ibu. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, saya masukin dulu ke dalam WA. Saya ambil sekali lagi Bapak Ibu, karena di sini harus copy paste print screen kayak gitu, jadi tidak bisa cepat. Saya atur dulu layoutnya biar muncul semua. Oke, 1, 2, 3. Nih, boleh tangan begini. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Adapun kekurangan dan kehilafan saya di dalam proses memfasilitasi Bapak dan Ibu tidak lebih karena saya memang pembelajar, saya manusia biasa Bapak dan Ibu. Saya berada di sini guna belajar bersama Bapak dan Ibu. Jika ada sesuatu yang memang mungkin belum saya benahi di sini, saya mungkin bisa di kesempatan lain untuk belajar. Yang penting Bapak dan Ibu memberikan feedback yang konstruktif. Nah, sampaikan saja kekurangan saya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pengajar praktik kita, Pak John dan Pak Jumiati. Mungkin ada yang mau disampaikan, monggo Bu Jum, Pak John, sampaikan sebelum kita tutup kelas ini dan kita bertemu lagi di kelas besok sebagai motivasi untuk menghadapi kelas besok. Cukup Pak, terima kasih. Iya, Pak John, monggo Pak John. Ya, terima kasih Pak Kemas. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya hanya ingin mengucapkan apresiasi yang begitu besar ya, dari awal tadi Bapak Ibu sudah sudah baik sekali mengikuti diskusi ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari kegiatan kita sampai dengan di akhir kegiatan. Harapannya ke depan tetap kami juga dibimbing Bapak Kemas, karena selaku fasilitator kami juga terbatas, selaku PP kami juga terbatas oleh waktu. Mungkin itu Bapak Ibu tetap semangat. Terima kasih Pak Kemas. Assalamualaikum. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih Pak John, Pak Bujum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, sampai jumpa besok. Terima kasih Pak.
Izin Mohon guys. Pamit ya Iya. Bapak. Mohon izin. Baik.